Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi syarrafal wujud bisahibil magamil mahmud wal hawdil mawrud واللواء المعقود شفيعنا يوم الشهود مولانا محمد حبيبنا محمد شفيعنا محمد قرة أعيننا محمد وصلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه عدد ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني واهدي قلبي سدد لساني واهدي قلبي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Hadratul Mukarramin wal Muhtaramin yang saya hormati, pada Ahlu Baitil Mustafa At-Tuhuri الذين هم أمان الأرض فالدكري شبهوا بالأنجم الزهري مثل ما قد جاء في السنن وسفين للنجاة وسفين للنجاة إذا خفت min tufani kulli adha. Ahlu Baitil Mustafa, ahlul baitnya, keluarganya Al-Mustafa. Siapa Al-Mustafa? Nabiyuna Muhammad, Maulana Muhammad, dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana dikatakan di dalam Maulidud Diba' Al-Imam Abdurrahman Ad-Diba'i membuat syair di dalam kitab Diba' dengan kalimat Ahlu Baitil Mustafa Tuhurihum Amanul Ardi. Ahlu Bait, keluarganya Al-Mustafa. Siapa Al-Mustafa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. At-Tuhuri, yang suci-suci. Siapa mereka itu? Hum amanul ardi, mereka adalah keamanan untuk muka bumi ini. Kalau mau dikupas, tadi telah disampaikan hadisul qudsi oleh Gus Fikri, laulaka ya Muhammad ma khalaqatul aflaq. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam hadis qudsi, laulaka ya Muhammad, jika bukan karena engkau wahai Muhammad, ma khalaqatul aflaq, tidak aku ciptakan alam jagat raya ini. Semua ciptaan Allah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, langit, bumi beserta isinya, dan semuanya yang Allah ciptakan diciptakan oleh Allah karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah sama laulaka ya Muhammad ma khalaqatul aflaq. Jika bukan karena Nabi Muhammad, tidak Allah ciptakan alam jagat raya ini. Kalau kita pelajari hadis qudsi ini,
Allah berfirman di dalam hadis kursi, semua Allah ciptakan, makhluk ciptaan Allah ini diciptakan karena Nabi Muhammad, untuk Nabi Muhammad. Lalu setelah wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setelah pindah alamnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min alamil fana ila alamil baga, bumi masih utuh. Kita masih berada di alam dunia, kita masih ada di atas muka bumi ini. Padahal kalau dilihat dari hadis qudsi itu, seharusnya sepeninggalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah tidak ada. Kenapa? Semua ciptaan yang Allah ciptakan itu karena dan untuk Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus alhamdulillah kita masih berada di alam dunia, masih hidup di atas muka bumi ini. Artinya apa? Masih aman, masih ada ini dunia. Kok bisa? Karena masih ada darah daging Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas muka bumi ini. Di mana? Ada di ahlu baitnya, keluarganya, dzurriyyahnya, yang kita kenal dengan sebutan sayyid atau syarif, atau di kalangan kita dikenal dengan sebutan habaib syarif. Kalau tanpa mereka tidak ada alam jagat raya ini. Makanya Al-Imam Abdurrahman Ad-Dibai di dalam Maulid Dibainya mengatakan, ahlu baitil Mustafa tuhurihum amanul ardi faddakiri. Alhamdulillah ada di tengah-tengah kita Al-Habib Abdullah bin Muhammad bin Saleh Al-Habsyi, yang kita doakan mudah-mudahan beliau dipanjangkan umurnya oleh Allah fi khairin wa lutfin wa afiyah, fi khairin wa lutfin wa afiyah. Dan semua habaib-habaib kita doakan mudah-mudahan dipanjangkan umurnya oleh Allah fi khairin wa lutfin wa afiyah. Dan juga kepada para alim ulama, para kiai, para asatid, sesepuh bini sepuh kaum desa apa niki? Desa Jatingarang, Dukuh Larangan nggih. Nggih. Kula nembe niki mriki. Alhamdulillah wasilahe Ustadz Haikal Fikri kalih kakange wau kula diaturaken mriki nggih Kang Muslim. Alhamdulillah wasilahe beliau saged silaturahim pinanggih kalih jenengan, ngaos sareng kalih jenengan. Alhamdulillah, mudah-mudahan silaturahim ini ya awal silaturahim yang baik menjadi silaturahim yang berkelanjutan yang baik. Mudah-mudahan kita selalu dipertemukan dalam keadaan yang baik di dalam majelis yang baik. Amin ya rabbal alamin. Tanpa beliau kula mboten ngertos teng mriki wonten desa, wonten perkampungan, teng pucuk alas, teng gunung nggih. Alhamdulillah. Wabil khusus kepada beliau akhina fillah Gus Haikal Fikri, matta'ana Allah bituli hayatihi fi khairin wa lutfin wa afiyah, yang kita doakan mudah-mudahan beliau dipanjangkan umurnya oleh Allah fi khairin wa lutfin wa afiyah, selalu diberi kesehatan agar selalu bisa membimbing kita ke jalannya Allah Subhanahu
wa ta'ala. Orang semacam kita tanpa adanya pembimbing, kita tidak tahu arah. Ibarat tiang badai teng Jakarta, dalannya orang ngerti, orang duwe kendaraan, bisane pripun, bisane gondelan, bisane nunut kali sinten, nunut kali tiang sing ngertos dalane, nunut kali tiang sing gadah kendaraane. Kula jenengan niku kelas tiang sing boten ngertos dalan, boten gadah napa kendaraan, bisa nunut niku kelasnya nembe badhe teng Jakarta, tesih teng alam dunia. Tiang boten nate teng pundi-pundi, kur krungu arane Jakarta, pan maring Jakarta, motor orang duwe, mobil orang duwe apa-apa, boten gadah kendaraan. Wah, dalane boten ngertos. Kinten badai dugi Jakarta boten. Kenapa? Karena ndak tahu jalan. Bisa-bisa Jakarta niku arahe teng kilen, malah nopo mlampat teng wetan. Sami uga kula jenengan bari teng akhirat akan menempuh alam akhirat, yang mana alam akhirat itu perjalanannya panjang dan diakhiri nanti imma masuk ke dalam surga wa imma masuk ke dalam neraka, wal a'yadu billah. Masuk ke dalam surga, mudah-mudahan kita semua dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Lah kula jenengan niku badhe kesah teng alam akhirat, menuju ridhonya Allah, menuju ridhonya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang ngerti dalane, kinten tanpa pembimbing saged nyampe napa mboten? Makanya orang semacam kita butuh kepada pembimbing, butuh kepada orang yang selalu apa? Mengajar, membimbing, mengajak kita ke jalannya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ulama-ulama kita, kiai-kiai kita dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sesepuh bina sepuh desa ini, para kiai sing kula boten saged nyebutaken setunggal-setunggale, kula dereng apal mriki mawon nembe sepindah. Ngapunten mbokan kula boten nyebut nami-namine tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau-beliau, kepada para kiai, para asatidz, sesepuh bina sepuh desa ini, dan juga wau turane wonten kepala desane rawuh nggih. Nggih, kepada kepala desa, aparatur pemerintah dan jajarannya semua saja, hadirin wal hadirat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Panitia niki dugi jam pinten? Jam pinten? Niki pun jam 10:30 nembe mukadimah. Pati-pati ngundang sing ado kon ngomong setelatan kaya ora puas, biasanya ngoten. Tapi pan ngomong suwe mbokan kepengen latan makruh ngaten. Niku dugi jam pinten? Jam 1:00. Kiat dugi jam 1:00. Saestu insya Allah. Jenengan sing kiat, kula sing mboten kiat kok. Wau Gus Haikal
Fikri sampun dawuh, sampun sanjang, sampun menjelaskan bermacam-macam ilmu yang sangat-sangat manfaat sekali. Jenengan jelas napa mboten? Paham napa mboten? Insya Allah. Paham napa mboten? Paham. Nek kula nate disanjangi ngeten. Kalau kamu dakwah ya, menyampaikan ilmu, mulang, sampaikanlah sampai jelas, sampai faham. Lan jenengan kinten-kinten wau pun jelas pun faham napa dereng? Oh dereng. Nek pun jelas pun paham berarti sampun. Sebagian yang dijelaskan oleh Gus Fikri wau, saya terkesan tentang mahabbah, tentang cinta. Saya teringat makalah guru kami Al-Imam Al-Habar Al-Kutub Al-Mursyid Sayyiduna wa Maulana Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih radhiyallahu ta'ala anhu, muassis ma'had Daril Hadith Al li ahli sunnah wal jamaah Malang. Beliau pernah menyampaikan maqalah ma bagiya lana minal a'mal siwal hubb. Tidak tersisa bagi kita daripada amal-amal ibadah siwal hubb, kecuali cinta. Tidak ada tersisa bagi kita daripada amal-amal ibadah kecuali cinta. Kecuali apa? Cinta. Modale kelas kulon jenengan niki, umat akhir zaman niki, modale namung mahabbah, cinta. Modal kita ini hanya cinta yang nanti bisa kita andalkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya cinta. Kok saged kita kalau mengandalkan ibadah kita, ibadah yang mana? Kulo jenengan lek badhe ngandelaken ibadah sing pundi? Salat yang mana yang akan kita andalkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada. Salat mawon tesih napa? Baru sekedar apa? Kelasnya seperti orang yang hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Lek orang diwajibkan dening Allah, boten salat kula jenengan kok. Leres napa mboten? Enten yang kesing kados niku mriki. Kata naudzu billah, salat ya Allah. Boro-boro salat sunnah sing wajib mawon kadang tesih kata sing bolong naudzu billah. Taro yang ndak bolong-bolong salatnya, salatnya seperti dibakar di api. Salat kok terburu-buru menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nek teng jeroning salat mawon kula jenengan mboten saged kemutan marang Gusti Allah. Tidak bisa ingat kepada Allah walaupun di dalam sholat ning jabaning sholat pripun kinten-kinten. Kalau di dalam sholat saja kita tidak bisa ingat kepada Allah, maka bagaimana di luar sholat? Yang jelas-jelas kita menghadap Allah, sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tidak bisa ingat. Yang sholat kemutan utang, kemutan gawean, sing ibu-ibu kemutan jemuran, masakan pirang-pirang, anak rewel wes pirang-pirang, sampai apa?
Rukun-rukun di dalam sholat saja banyak lupa. Kelalen ora tahiyat, kelalen ora pirang-pirang. Kenapa? Tidak bisa zikrullah, ingat kepada Allah padahal ning jeroning salat. Mulane salat mawon kula jenengan boten saged diandelaken salat kula jenengan. Laras napa mboten? Kemudian puasa yang mana yang kita andalkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Mafi, enggak ada. Puasanya kita orang baru sekedar memindahkan makan dari siang ke malam. Yang puasa mau tesing rasani tanggane kok, laras napa mboten? Puasa mawon tesing rasane tangga. Tesing grendengi tanggane. Padahal ghibah, ngomongin orang, ngerasani wong liya, ghibah diibaratkan apa? Seperti memakan bangkai saudaranya sendiri. Bangkai hukumnya apa? Haram. Puasa tapi mangan bangkai. Akhirnya apa? Puasanya tidak dapat pahala illal atas wal ju', yang dia dapat kecuali hanya lapar dan dahaga. Lalu puasa yang mana yang kita andalkan? Tidak ada. Zakat yang mana yang kita andalkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada. Yang zakat mawon setahun sepindah, setahun sekali, ya setahun sekali. Beras pinten kilo? Enten sing mengikuti qaul yang mengatakan bahwasannya 2,5 kilo kurang dibulatkan menjadi 2,5 kilo nggih. Wonten qaul yang mengatakan 3 kilo kurang kemudian dibulatkan menjadi 3 kilo. Taruh 3 kilo makanan pokok, padahal setahun sekali. Tesih kathah kadang tiang niku zakat etung-etungan kok. Buktine pripun? Lek mangan saben dinten pingine beras sing enak, waktune zakat tuku beras sing paling elek. Enten apa mboten sing kados niku teng mriki? Enten apa mboten? Tiange dugi napa mboten? Naudzubillah. Lah zakat yang seperti itu yang akan diandalkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Zakat sing ora sepira mawon, yang setahun sekali saja, hitung-hitungan. Ibadah yang lain, sedekah masih kata ria, sum'ah, ingin dilihat, ingin didengar oleh orang lain, ingin dipuji oleh orang lain. Maca Quran ya pingin dipuji, pingin dialami dan lain sebagainya. Ibadah-ibadah yang kita lakukan jauh dari kata lillahi ta'ala, jauh dari kata lillah, karena mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kelasnya kula jenengan niki, kelasnya umat akhir zaman niku, tidak ada yang bisa diandalkan kecuali hanya cinta. Napa? Cinta. Imamuna Al-Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu mawon sanjang pripun? Uhibbus salihina walastu minhum la'alli an anala minhum syafa'ah wa akrahu man bida'atuhul ma'asi wa in kunna sawa'an fil bida'ah.
Imamuna Imam Syafi'i mengatakan, aku cinta kepada orang-orang saleh, uhibbus salihina. Aku cinta kepada orang-orang saleh, walastu minhum. Meskipun aku ini bukan bagian dari orang-orang saleh, meskipun aku ini bukan termasuk golongan orang-orang saleh. Imam Syafi'i mawon sanjange, walaupun kula niki sanes tiyang saleh, masyaallah, tawadhunya luar biasa. Imamuna Imam Syafi'i sanjange, walaupun kula niki sanes tiyang saleh. Lah Imam Syafi'i mawon sanjange kados niku, lah kula jenengan sinten? Lah kula jenengan niki sing kados niki sinten? Lah Imam Syafi'i sanjang kula mawon sanes tiyang saleh, ya Allah. Isin rasanya kula jenengan ngaku umatnya Kanjeng Nabi, tapi mudah-mudahan kula jenengan mangke diakui umat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kemudian Imam Syafi'i mengatakan, la'alli an anala minhum syafa'ah. Saya berharap dari kecintaanku ini aku mendapatkan syafaat, pertolongan dari para orang-orang soleh. Imam Syafi'i ngarep-ngarep syafaatnya tiang-tiang soleh, mengharapkan dari berkah cinta kepada orang soleh, wasilah cinta kepada orang soleh, berharap akan mendapatkan syafaat dari tiang-tiang soleh. Imam Syafi'i mawon sanjangi kados niku. Kemudian beliau mengatakan lagi, wa karahu man bidha'atuhul ma'asi. Dan aku tidak suka, aku tidak senang kepada orang yang perbuatannya itu maksiat kepada Allah. Kulo niku boten seneng nek ninggal tiyang kok perbuatane maksiat, menentang Allah Subhanahu wa taala. Wa in kunna sawa'an fil bidha'ah. Meskipun kata Imam Syafi'i, saya ini juga sama sering maksiat marang Gusti Allah. Masya Allah. Imam Syafi'i mawon sanjange kados niku. Meskipun kula mawon sering maksiat nentang maring Gusti Allah, lah kula jenengan pripun? Nah, dari makalah itu kita fahami seorang imam, seorang ulama besar sekelas beliau, seorang wali besar, tetap mengharapkan syafaat dengan berkah cinta. Berkah apa? Cinta. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda di dalam hadisnya yang menjadi kabar gembira kangge kula jenengan umat akhir zaman dan semua umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuhsyarul mar'u ma'a man ahab. Akan dikumpulkan kelak seseorang itu bersama dengan orang yang dicintainya. Tiang niku mangke teng akhirat lenggahane kalih sinten, kumpule kalih sinten, mlebet pundi tergantung teng dunyane cintane kalih sinten. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yuhsyarul mar'u ma'a man ahab. Orang itu akan dikumpulkan bersama orang yang dicintainya. Nek kula jenengan walaupun sanes ahli ibadah, masih sering sembrono nang jeroning ibadah, masih seneng menentang Allah Subhanahu wa taala,
masih sering melanggar syariat-syariatnya Allah Subhanahu wa taala, masih jauh dari kata pantas untuk menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi paling tidak ada di dalam hati kita kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan berkah mahabbah, berkah cinta, mudah-mudahan kelak kita dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkah kulon jenengan cinta marang tiang-tiang soleh, cinta kalian habaib, cinta kalian para alim ulama, cinta kalian tiang-tiang soleh, cinta kalian wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan mangke kula jenengan dikumpulkan bersama beliau-beliau radhiyallahu taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala Muhammad. Sarang-sarang. Sallallahu sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pindah malih. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cinta. Dan sebaliknya, kebalikannya, walaupun tiang niku kok ahli ibadah permisalkan, tapi cintane niku tamaring tiang-tiang sing ahli maksiat. Cintane niku maring tiang-tiang sing seneng melanggar peraturan-peraturan Allah Subhanahu wa taala, melanggar syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cintane marang artis, cintane marang bintang film, cintane marang tiang-tiang sing ora tahu ibadah, ora tahu sembahyang, kasyful aurah, membuka aurat, meminum minuman khamar dan lain sebagainya, perbuatan-perbuatan maasi. Wal iyadu billah. Hati-hati, walaupun ahli ibadah tapi kok cintane marang ahli maksiat. Yuhsyarul mar'u ma'aman ahab. Tiang niku mangke bakal dikumpulakan kalih tiang sing dicintai niku. Na'udzubillah. Mulane kita harus pinter-pinter siapakah yang akan kita taruh di dalam hati kita. Siapakah orang yang akan kita taruh di dalam hati kita. Jenengan cintane badhe kalih sinten? Cinta, tidak ada cinta yang akan dibalas dengan sempurna kecuali cinta kepada Maulana Muhammad. Cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti
pasti dibalas oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebelum kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebelum kita mengenal Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebelum kula jenengan iman marang Kanjeng Nabi, demen marang Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi sampun cinta terlebih dahulu kepada kita umatnya di akhir zaman ini. Sampai di akhir umur beliau, yang beliau sebut adalah kita, yang beliau katakan adalah ummati, ummati. Ummate sing diemut-emut karo Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita cinta beliau sallallahu alaihi wasallam, terlebih dahulu sudah cinta kepada kita umatnya akhir zaman. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berduduk-duduk dengan para sahabat, beliau mengatakan, aku rindu kepada saudara-saudaraku. Sahabat kaget, lah kok Kanjeng Nabi sanjang rindu kali saudara-saudarane. Para sahabat tanglet, alasna ikhwanak ya Rasulullah, bukankah kami ini saudara-saudara paduka ya Rasulullah? Jawab Kanjeng Nabi, bal antum ashabi, kalian adalah sahabat-sahabatku. Ikhwani, saudara-saudaraku adalah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladzina ya'tuna min ba'di, adalah mereka suatu kaum yang hidup setelah aku. Ya'tuna min ba'di yu'minuna bi wa lam yarawni, mereka beriman kepada aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal mereka tidak melihat aku. Sinten sing dimaksud umat akhir zaman, sing dimaksud kula jenengan. Kanjeng Nabi cinta rindu kalian umat akhir zaman, bahkan sampai dikatakan kita adalah saudara-saudaranya. Terus wonten umat, wonten tiyang ngaku umat Kanjeng Nabi, kok celelean uripe, jauh daripada kata menjalankan syariat Nabi, mengikuti ajaran-ajarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terlalu diikuti ya. Terlalu. Kalau zaman hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di masa dakwahnya beliau sallallahu alaihi wasallam, kaum kafir Quraisy melempari wajah mulia beliau sallallahu alaihi wasallam dengan kotoran unta. Tapi umat akhir zaman yang mana mereka itu jauh daripada jalannya Allah subhanahu wa ta'ala, sing seneng maksiat, seneng melanggar syariat Nabi, sami mawon kali melempari kotoran dosa ke wajah mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kok sakit? Satu makalah yang sering disampaikan oleh al-Imam al-Habar al-Kutub al-Mursyid Sayyiduna wa Maulana al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih radhiyallahu ta'ala anhu, inna Muhammad wa Aliyan wa Fatimata wal Hasan wal Husain yanzuruna ilaikum min ananis sama, madza taqulun, madza taf'alun. Sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa Ali dan Imam Ali karramallahu wajhah
Sayyidah Fatimah radhiyallahu ta'ala anha, Imam Hasan, Imam Husain, yanzuruna ilaikum min ananis sama, melihat kalian dari petala langit. Mada taqulun, mada taf'alun, apa yang kalian ucapkan, apa yang kalian perbuat. Beliau itu tahu. Yang duruna ilaikum, Kanjeng Nabi niku umat dos pun dimawon ngertos, ngertos. Dalu niki kula jenengan kumpul teng niki panggenan, teng niki majelis kumpul silaturahim, ngaos sareng ngaji bareng. Beliau radhiyallahu ta'ala anhum dan beliau sallallahu alaihi wasallam tahu, ngertos. Dan juga sebaliknya, mungkin di luaran sana ada sebagian umat yang mengaku umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka yang memang umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selagi masih mengucapkan syahadat tetap dihukumi Islam. Tapi mereka melanggar syariat, mereka bermaksiat, menentang Allah. Beliau sallallahu alaihi wasallam tahu, ngertos. Apa dikira enggak sedih hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikala melihat umatnya melanggar syariatnya beliau sallallahu alaihi wasallam, dikala melihat umatnya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kula jenengan niku sinten kok wani-wani gawe tangis Kanjeng Nabi? Kula niku sinten kok wani-wani gawe sedih Kanjeng Nabi? Mudah-mudahan berkah perkumpulan yang baik ini, berkah majlis yang baik ini, mudah-mudahan kula jenengan diaku umatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak kita semua diaku umatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kelak kita semua diberi syafaat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan di akhir umur kita, ketika kita dijemput oleh malaikat Israel, mudah-mudahan dimudahkan lisan kita untuk mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nub'atsu insyaallah ta'ala minal aminin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kelak kita semua dimatikan ala husnil khatimah, dimatikan ala husnil khatimah, dimatikan ala husnil khatimah, mati membawa iman, mati membawa Islam. Dan mudah-mudahan berkah majelis khair ini, mudah-mudahan sebelum matinya kita dimulihkan wajah-wajah kita, diberi rezeki kita untuk bisa memandang wajah suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk bisa memandang wajah suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walau fil manam, walau fil manam, walau film, ya Allah ya Rabb, walaupun hanya di dalam mimpi, ya Allah ya Rabb, ya Allah ya Rabb. Allahumma hadha du'a, اللهم هذا الدعاء، اللهم هذا الدعاء منك الإجابة، وهذا الجهد وعنك تكلان، وإنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. Sampun jam kalih welas. Lek jenengan saking mriki wangsul teng griya cakep. Lah kula wangsule sejam dereng karuan pun dugi cekap semanten saking kula, ngapunten sing kathah. Mudah-mudahan pertemuan kita malam ini menjadi pertemuan yang baik, awal silaturahim yang baik, menjadi silaturahim yang berkelanjutan dalam keadaan baik.
Mudah-mudahan Allahumma amin ya rabbal alamin. Ibarat mangan, ibarat nedi, ibarat makan. Lek kakean kira-kira enak napa mboten? Mangan sate enak napa mboten? Mbok enak, mangan sate enak, sate gulai dan lain sebagainya enak, tapi lek kakean ya enak. Lek kakean enak, mangan sate enak, lek kakean enak, ngaji enak, lek kakean enak. Yang sedikit ini mudah-mudahan manfaat. Hada minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.